Mana ini? 11. Oh, kira gempa tadi di jalan. Sampai jam berapa ini biasanya panitia? Wah, bener jam 2. Sampai tuntas. Insya Allah. Kasihan ini tuh, aki-aki banyak banget ini. Tadi kaki udah geser begini, kaki udah geser begini. Nah, nggak lama-lama deh ya. Sampai jam 11 aja kali ya. Ya tadi saya udah lihat tuh Ustaz Ragil amplopnya udah diiniin udah sama aja. Mau panjang berapa juga udah sama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak jawab salam saya doain kalau dia punya utang gak lunas utangnya. Yang jawab salam saya doain yang punya utang lunas. Yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh. Yang belum punya anak Allah kasih keturunan. Yang susah dapat izin dari bini pertama, wah amin aja. Anak kecil kayak ngerti aja kencing masih dipegangin aja. Salam sekali lagi, mudah-mudahan keberkahan Allah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana tadbiril kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa athaba 'alal a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat dzil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurihi wujudil kainat wa ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil ulama al-afadil wal ajilla, akhusukum bidzikri fadilatul ustaz Ragil mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Yang sama-sama kita hormati kakanda beliau Ustaz Kiai Haji Ikhwanuddin, kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Wabil khusus guru daripada Ustaz Ragil yaitu Ustaz Kiai Adik Kosasi, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Haq dari Subang. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru saya, abang saya Ustaz Kiai Haji Sofyan Ats-Tsauri, Ustaz Kiai Haji Miftahur Rahman selaku KUA di daerah Cakung, Pulau Gebang, Pinang Ranti dan sebagainya. Tuh Ustaz Miftah tuh yang di pojok, orangnya ganteng tapi sayang bininya cuma satu, takut lagi sama bininya. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita mau ngapain? Kita mau maulid. Mau ngapain kita maulid? Apa yang kita cari di maulid? Syafaat. Makan. Syafaat. Masya Allah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, ini sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardha, kana ahabbus syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Kata Sayyidatuna Aisyah, ini kalau kita cinta sama Nabi ini ya, ini saya kasih contoh ini.
kita lagi maulid, kita kudu ngikutin sunnahnya Nabi. Ini kata Sayyidina Aisyah ini mah. Nabi kana ahabbus syara. Ini kalau di dalam ulumul hadis ketika di depannya itu ada kana, ini berarti sering dilakukan bahkan terus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbus syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal bandi. Nabi Muhammad itu biasanya senang minum minuman yang dingin dan manis. Tuh, ini sunnahnya Rasul nih. Ini, ini apa nih? Air putih. Kalau ngikutin sunnah Nabi yang manis dan dingin. Pokari. Lu nggak ngerti juga. Pokari. Pokari boleh dingin di manis. Teh pucuk, manis dingin nggak mah? Enggak, ini mah contoh doang, contoh ini mah. Tapi nadanya kode. Ya kagak ya, kalau mau diambil alhamdulillah itu rezeki. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Minum, sunnahnya gimana sebelum minum? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Alhamdulillah. Kata Nabi, man qala Bismillahirrahmanirrahim qabla surbihi. Siapa orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia minum, wa ba'da syurub yaqul alhamdulillahirabbil alamin, dijauhin dari kemaksiatan seumur hidupnya selama tuh air masih ada di dalam dirinya. Insyaallah. Jadi kalau kita kepengen anak-anak kita jauh dari maksiat, kita kepengen anak kita jauh dari zina, jauh daripada perbuatan mabok, khamr, judi, suruh anak kita ketika minum air ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sesudahnya Alhamdulillah. Selama air masih ada di dalam diri kita, dijauhin kita daripada zina. Sunnah apalagi ketika kita melihat anak kecil yang belum baligh, ada anak kecil ataupun yang baru lahir, ucapin Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis. Siapa orang yang membaca ini, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dijaga tula umrih daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kepengennya anak kita lagi tidur di rumah, bacain Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau orang lagi mau ada akikahan, itu kan biasanya anaknya dibawa tuh, jangan cuma diusap-usap kayak gitu doang, bacain Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis. Dijaga sama Allah daripada perbuatan zina sampai akhir hayatnya. Tuh. Kenapa kita harus ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu Pak, ada yang namanya Imam Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Gurunya Imam Syafi'i. Ada karangan beliau yang terkenal yaitu kitab Muwatta. Kitab ini hadis-hadis, karena Imam Malik bin Anas ini adalah pakar hadis yang tinggal di Madinah. Bahkan beliau itu saking ta'zimnya sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika buang hajat, beliau keluar daripada Madinah. Dia nggak mau kotorannya itu tercampur dengan makomnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuh Imam Malik bin Anas. Beliau ta'zimnya minta ampun sama Nabi Muhammad walaupun tidak mengalami generasinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal aja, Imam Malik bin Anas ini ta'zimnya luar biasa. Sampai-sampai buang hajatnya aja dia nggak mau di Madinah, dia keluar dari Madinah tuh, masya Allah. Saking hormatnya dan ihtiramnya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana kita? Ini kalau kita ngaku cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikutin perangainya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil Pak, memang kata Nabi begini, siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, itu seperti orang yang memegang bara api.
Semakin dipegang tangan kita semakin melepuh, panas. Tetapi ketika bara itu kita lepas, hilang baraknya, hilang sunnah-sunnah kita. Hati-hati sama orang yang meremehkan sunnah, hati-hati. Contoh kecil, siwak. Nih, siwak. Siwak ini adalah perintah bahkan yang dikuatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa an ummati la umirtu bisiwak. Kalau nggak ngeberatin umatku, maka niscaya aku akan perintahkan, aku akan wajibkan, aku akan suruh kepada umatku untuk bersiwak. Siwak, saya dapat ijazah dari Al-Habib Harun Al-Junaid. Jadi ketika bersiwak ini juga ada sunnahnya megangnya. Jadi kalau bapak punya siwaknya nih 3 jari kita, ini begini nih posisinya itu. Jadi kelingking di atas, kelingking di bawah, jari manis tengah telunjuk di atasnya, jempolnya di sini. Ini begini sunnahnya, pegangnya. Jadi nggak asal megang begini, ngikutin sunnahnya nih, sunnah Nabi megangnya begini. Dimulai dari mana? Dari pojok geraham sebelah kanan, begini. Tuh. Udah nyampe tengah, ke bawah, ke sebelah kiri, bikin angka 8, ke atas geraham kiri, turun ke bawah, balikin lagi ke atas, begini, dah. Bahkan disunahkan lagi biar kita lisan kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW yang udah kita pakai, ini diiniin ke lidah kita. Tuh. Oh ya, kagak ada giginya, repot juga sih emang. Iya juga ya, lah nyelip itu yang begini. Lalu ngerokok taruh mana? Oh, taruh. Ini sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Biasanya orang kalau yang nggak demen, syaiton itu suka ngejek-ngejek. Alah, ngapain lu gaya-gayaan lu pakai siwak begitu? Ah, ngapain lu gaya-gayaan pakai gamis, gaya-gayaan pakai sorban lah. Imam Malik ketika ada orang yang mau menanyakan hadis, orang yang mau belajar ilmu hadis, Imam Malik itu selalu ke kamar mandi, dia mandi dulu, dia mandi hadas dulu, dia niatin, setelah itu dia pakai gamis yang terbaiknya, dia pakai imamah, udah gitu dia pakai burdah juga, baru dia ngajarin tuh orang. Kenapa? Ihtiram amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau lagi baca maulid, lagi apa, pakai pakaian kita yang terbaik. Kenapa? Ini Nabi datang. Tadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, beliau bilang jangan sampai kita kagak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul, Pak. Ada kisah di Madinah. Ini kalau sekarang bilang orang yang kagak demen sama maulid gitu dah ya. Ada ya? Apa sih sebutannya itu? Ya itu dah, pokoknya dah ada orang yang kagak demen sama maulid. Dia tinggal di Madinah, sholatnya rajin tepat waktu. Setiap azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang paling depan safnya. Tapi selama dia tinggal di Madinah, dia nggak pernah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sakaratul mautnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya akhirnya, apa yang diperbuat ameni makhluk? Selama di Madinah dia nggak pernah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuh jenazahnya yang si mayit yang susah matinya itu tuh orang dibawa di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lewat mati tuh orang. Oh, hati-hati nih. Jangan sampai kita benci sama Rasulullah. Terlebih lagi kita nggak pernah berselawat, kita nggak pernah niat pengen ziarah ke makam Rasulullah. Nah, saya dapat ijazah dari guru saya, Allah yarham Sayyidul Wali Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau mengatakan kalau kita pengen ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur
baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Tuh baca sebelum tidur. Sebanyak-banyaknya sampai dia tertidur. Bacanya apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nazuru, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi. Nah ini juga nih, kalau kita mau doa, usahain depannya pakai kata Rob. Kenapa kata Nabi man qala ya Rob ya Rob? Ada di dalam riwayat mengatakan yang membaca ya Robnya 5 kali, ya Rabbana atau ya Rabb ya Rabbi ya Rabbi selama 5 kali, maka doa-doanya nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doa ya Rabb ya Rabb. Ada Habib Saleh Condet, itu beliau salah satu guru saya juga. Beliau kalau doa habis alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultan. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kenapa orang yang mengatakan ya Rabb sebelum doanya itu dikabul kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena Rabb ini, kata ini lebih tinggi daripada kata ya ilahi wahai Tuhanku. Kenapa? Karena Rabb ini artinya adalah yang maha mengurus. Artinya apa? Di situ ada sifat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidup kita pasrahin, diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah suka dipuji kayak begitu. Makanya di dalam Burda itu ada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb depannya ya Rabbi bil Mustafa. Udah ada ya Rabb yang udah pasti nanti doanya nggak bakal ditolak sama Allah, ditambahin tawassul kepada Nabi Muhammad SAW bil Mustafa. Wahai yang maha mengurusi urusan saya ini, dengan wasilahnya Nabi besar Muhammad SAW, balligh maqasidana, qabulin sampaikan hajat kami ini ya Rabb. Karena afdalut tawassul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seafdal-afdalnya kita tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau pakai selawat Pak, mau lelabuan gimana aja enak Pak. Ini majelis zahir batin dengan selawat yang paling penting kita niatinnya biar dapat syafaatnya Nabi di akhirat. Bonusnya selawat di dunia lunasin utang, terus banyakin duit, terus bisa kebal, bisa kebal. Bener ini Pak, benar. Saat itu di zamannya Umar ibn al-Khattab ada yang bernama Abu Muslim al-Hawlani. Saat itu ketika meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW itu banyak banget nabi-nabi palsu. Nah ini belum lama nih perempuan ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi ini. Ada tuh lo Imam Mahdi perempuan, Mahdiyah kalau mau bukan Mahdi. Iya Mahdiyah kalau mau bukan Mahdi. Ini ada Abu Muslim al-Hawlani. Beliau ini kedemenannya selawat sama Nabi. Setiap hari 16.000 kali dia berselawat sama Nabi besar Muhammad SAW. Di zamannya Umar bin Khattab, saat itu Abu Muslim al-Hawlani ini dia disuruh mengakui bahwa ada orang yang mengaku Nabi. Dia suruh ngaku, ayo bilang kalau saya ini adalah Nabi terakhir. Ini Abu Muslim nggak mau. Enggak, Nabi terakhir Nabi besar Muhammad SAW. La Nabi ya Pak, nggak ada Nabi setelah kenabiannya Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya karena membangkang nih, Abu Muslim Al-Haulani dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Pas ketika mau dibakar sama ketika dia dibakar, apa yang dibaca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ini juga kalau kita mau selawat, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau cuman kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu namanya selawat batroh, buntung, selawat buntung. Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini ada di dalam Syarah Ratibul Haddad, karangan daripada cicit beliau yang bernama Al-Habib Alawi bin Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika itu Imam Haddad sedang menulis daripada Ratibul Haddad. Jadi ini Ratibul Haddad ini adalah amalan buat tameng kita, Pak. Dulu waktu di sana dulu di Tarim dulu banyak ulama-ulama yang dibunuh. Ada seorang ulama minta ame Imamul Haddad, minta amalan, minta rawatiban. Imamul Haddad nggak langsung tuh bikin. Malamnya dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apaan aja yang harus saya tulis ini amalan. Akhirnya Imamul Haddad menulis itu. Mulai yang pertama, bacanya apa? Imam Ratibul Haddad. Yang pertama, lalu pada ratib kagak ini di sini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika dibaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Imam Haddad cuma nulis sampai situ. Besokannya dimimpiin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Abdullah, kalau nulis sholawat itu jangan sampai Allahumma sholli ala Muhammad, terusin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh, Imamul Haddad aja waliul qutub, beliau ditegur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Nah, ini Abu Muslim Al-Haulani, dia baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibakar tuh dia tuh sama Nabi palsu. Apa yang terjadi? Kagak kebakar, Pak. Kulitnya kagak kebakar sedikit pun. Akhirnya Abu Muslim Al-Haulani dia kabur, dia lari, Pak. Ini dia orang Yaman ini. Abu Muslim Al-Haulani ini orang Yaman. Dia lari ke Madinah. Dia ke Madinah, dia mojok di Masjid Nabawi di pojokan. Tiba-tiba datang ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dia bilang, "Ya Abu Muslim, ta'al." Nih Abu Muslim pura-pura dia nggak tahu nih. Dia bilang, "Abu Muslim, la lastu Abu Muslim." Man ita? Abdullah. Apa kata Umar? Ya Aba Muslim Al-Haulani. Kaget nih si Abu Muslim. Apa kata Abu Muslim? Apakah ada wahyu setelah meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa tahu nih Umar kalau dia namanya Abu Muslim Al-Haulani? Apa kata Umar? Semalam saya bermimpi ketemu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya disuruh menitipkan salam Nabi besar Muhammad ke Abu Muslim Al-Haulani. Kenapa? Sebab dia setiap hari 16.000 dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kan itu patut, makanya selawat sampai-sampai Al-Imam Al-Jazuli di dalam Dalailul Khairat, Al-Imam Jazuli, beliau menulis setiap hari Senin sampai ketemu Senin lagi, itu sholawatnya beda-beda. Kenapa beliau menulis? Karena saat itu ketika dia lagi menjadi seorang musafir, ada kolam nih, sumur, ada sumur. Dia lihat, dia mau wudhu, dia nggak ada timbaannya. Dia bingung, tiba-tiba kucuk-kucuk datang dari anak-anak kecil, dia datang. Wahai imam, kenapa? Ini saya mau wudhu, katanya. Ini saya mau wudhu tapi nggak ada timbaannya. Ini gimana caranya? Oh gampang tuan, biasanya kalau di sini
Kita di sumur ini nggak perlu pakai begitu-begituan. Liatin aja, kita ludahin tuh air langsung meluap tuan. Nih Al-Imam Jazuli kaget. Waduh, ini anak wali nih kayaknya. Sakti bener ini. Diikutin dan tuh dia pulang kemana? Dicariin, dilihat mana abaknya. Ini abak saya seorang petani. Bukan wali, abak saya seorang biasa. Lalu Imam Jazuli nanya, lalu apa ya sebab kok bisa jadi sakti kayak begini? Oh iya, kita di sini setiap hari nggak kurang dari berselawat kepada Nabi sebanyak 16.000 kali. Masya Allah. Kalau kita berapa kali kita selawat sehari? Minimal pas tahiyat berarti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling pas tahiyat tuh. 17 kali paling. 17 kali paling ya. 17 kali 2 dah 34. Tahiyat awal sama tahiyat akhir. Ini 16.000 Pak kalau pengen sakti Pak. Coba. Bapak coba setiap hari ya. Amalin 16.000 kali selawat. Entar coba suruh temennya, coba tolong lo bakar gue. Gitu. Ya. Nah, kalau kebakar jangan salahin saya. Terus saya tinggal bilang, oh kurang khusyuk kali bacanya. Ya kurang yakin kali. Nah nyobanya jangan di dekat pesulap merah, hati-hati nih, ntar bisa bohong ini katanya, bisa tragil bohong ini katanya. Selawat kita Pak, kenapa ya? Ini makhluk-makhluk agung Pak. Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, beliau mengatakan ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alat fa jami'ul khalqi tahta dhilali. Lada turnu dia musakhla, ladal arsh lam yu'mar bi khalqi ni'ali. Di atas jagat alam raya kita ini Pak, ada bekas sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang ada di bawah jagat alam raya kita ini, semuanya itu di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan Nabi Muhammad nih. Mohon maaf, bukannya menghinakan atau merendahkan Nabi selain Nabi Muhammad. Karena kita nggak boleh la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ingat ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, dia mukalamah langsung kepada Allah di Bukit Tur Sinai. Lada turnu dia Musa khlaq. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sinai, di mana tuh bukit masih ada di dunia, Allah menyuruh kepada Nabi Allah Musa, ya Musa ikhla' na'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, copot sendalmu. Kenapa ya Allah? Karena engkau sedang berada di bukit yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mau ketemu Allah di Bukit Tur Sinai, suruh copot sendalnya. Ladal arsh lam yu'mar bi khal'i ni'ali. Tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yu'mar bi khal'i ni'ali. Enggak disuruh copot sendalnya, enggak disuruh copot. Kenapa? Karena semua yang ada yang pernah melekat di dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sendalnya aja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kalau ada adik-adik yang pakai topi, yang pakai peci yang ada terompah Nabi Muhammadnya di kanan kirinya, atau yang pakai cincin yang modelan ada terompahnya Nabi Muhammad, itu haram dimasukin ke dalam kamar mandi. Karena ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, haram bagi kita masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC yang ada tulisan ataupun yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad dan tulisan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Kayak kalau kita ganti pecinya, ganti peci. Kalau kita ngaku ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, sebelum masuk kita kamar mandi, ini peci ini yang biasa pakai peci. Kalau masuk kamar mandi, peci jangan dilepas. Jangan kebalik, kita kemana-mana jalan-jalan pakai peci. Masuk kamar mandi, peci kita lepas. Salah. Masuk kamar mandi kita pakai penutup kepala, mau peci ke, mau topi.
Hatta kalau kita udah kelupaan muat, udah kebelet, nih kita disunahin tangan kita nih nutupin daripada rambut kita. Kenapa? Karena ada itu bakal jatuh kepada kepala kita itu. Karena di WC, di kamar mandi itu tempatnya syaitan. Ntar setan berak apa di kepala kita itu nggak boleh tuh. Makanya ini peci ke kamar mandi pak, jangan dilepas. Kalau bisa pakai peci, jangan yang ada terompah yang gambar sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kalau kita ngaku cinta sama Nabi. Tapi kalau kita nggak cinta sama Nabi, kalau kita nggak mau ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi, berarti kita bukan termasuk golongan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin deh Pak, minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup. Karena ini orang bodoh Pak, orang bodoh yang nggak mau ngaji, orang bodoh itu nggak ada yang masuk surga. Orang bodoh nggak ada yang bisa masuk surga, nggak ada orang bodoh yang masuk surga. Makanya kita kudu ngaji ini, ngaji kita. Kata Imam Ibn Ruslan dikatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal ibadah kita kalau kita nggak tahu ilmunya, kita kerjain, nggak ngerti hukum-hukumnya, nggak ngerti rukun-rukunnya, nggak tahu wajib-wajibnya yang mana, nggak sah amal ibadah kita. Tuh, gimana kita mau masuk surga kalau kita nggak tahu ilmu? Makanya kita kudu ngaji. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir di sini dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita mati bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah nanti kita berkumpul lagi bersama bertemu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berburdah dulu, salawat burdah. Kita burdahan dulu, karena burdah ini adalah salah satu yang dibuat oleh ulama besar Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Bushiri, Imam Bushiri. Kata Imam Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan siapa orang yang membaca burdah dari fasal 1 sampai fasal 10, itu dia seperti orang yang membaca Dalailul Khairat sebanyak 70 kali. Tuh, orang yang baca burdah, kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, dia seperti orang yang membaca Dalailul Khairat sebanyak 70 kali. Makanya kita selawat burdah. Tahu selawat burdah? Pernah dengar selawat burdah? Kita sama-sama berselawat burdah. Yang punya aplikasinya, yang di handphonenya ada burdah, kita burdahan. Yang hadroh dipukul sekalian, kita mudah-mudahan. Karena kalau ada burdah, ini juga dari salah satu ulama yang ada di Tarim Hadroh Maut. Kalau ada orang yang baca burdah, terus di situ ada orang yang membaca simtuturor, dibahi atau maulid-maulid yang lain, Nabi bakal datang ke orang yang baca burdah dulu. Itu kekhususan taksis daripada salawat burdah. Kita baca burdahan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi amin amin salami wa
وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW menyaksikan kita semua dan kita dicap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.